Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang Jesus, the promise fulfilled. Kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita percaya Yesus datang untuk menyelamatkan semua suku bangsa. Kita di sini berada dari suku, latar belakang, status sosial yang berbeda-beda, tapi kita semua disatukan oleh Injil Yesus Kristus. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mungkin kalau kita mengingat lagu Natal dari Pulau dan Benua, di dalam salah satu liriknya itu dikatakan Gloria in excelsis Deo. Mari saya akan mengajak kita untuk membuka teks kita pada hari ini, yaitu terambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pujian Gloria in excelsis Deo ini menjadi unik karena ini adalah pujian yang satu-satunya yang memperdengarkan suara malaikat dari sorga. Dan di antara pujian-pujian yang ada dalam catatan Injil Lukas, maka dari 4 pujian di mana 3 pujian dinyanyikan oleh pribadi yang disebutkan namanya, tetapi pujian Gloria in excelsis Deo ditujukan kepada sekelompok orang yang tidak bernama, yaitu para gembala yang tidak masuk dalam hitungan. Saya mengajak kita untuk membahas ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau kita memperhatikan pada ayat 8 dan 9, berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita melihat para gembala tinggal di padang dan membawa ternak mereka di waktu malam. Nah, kata tinggal di sini lebih tepat dipahami sebagai mereka bermalam di suatu tempat yang beratapkan langit. Jadi mereka tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan tempat perlindungan mereka. Mereka hanya tinggal di padang belantara, mereka hanya tinggal di tanah, mereka tinggal di luar tempat yang tertutup. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka betul-betul bukan orang yang kaya, tapi mereka adalah orang yang miskin. Nah, lalu kalau kita memperhatikan pada teks itu ada kata menjaga. Kata menjaga itu menunjukkan ada kemungkinan ancaman yang mereka hadapi seperti binatang buas atau pencuri yang hendak mencuri ternak yang sedang mereka jaga. Sebab itu waktu mereka menjaga maka selalu waspada terhadap bahaya yang akan mengancam mereka, dan sangat jarang mereka bisa menikmati ketenangan dan kenyamanan di malam hari, sehingga perasaan yang terus muncul dalam diri mereka adalah rasa takut
Dan dalam situasi yang seperti ini, maka tiba-tiba malaikat Tuhan datang menghampiri mereka dan mereka menjadi sangat ketakutan. Betul bahwa situasi tempat tinggal para gembala ini tidak ideal, sehingga mereka sangat beresiko untuk mengalami bahaya, bisa dimakan binatang buas atau mengalami bahaya-bahaya yang lain. Tetapi waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka sangat ketakutan karena mereka orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita membaca teks ini kita ingat beberapa ayat di dalam PL, misalnya seperti dalam kitab Hakim-Hakim, ketika Manoa itu melihat malaikat Tuhan, langsung berkata, "Matilah aku karena aku telah melihat malaikat Tuhan. Matilah aku karena aku telah melihat Tuhan." Sungguh keagungan, kekudusan, kemuliaan Tuhan itu melebihi apapun juga. Dan kita sebagai manusia seharusnya kita binasa, seharusnya kita mati ketika kita melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kita tidak mati pada waktu kita melihat the glory of God itu. Nah, seharusnya pada waktu Tuhan berbicara kepada manusia, seharusnya kita mengalami rasa takut yang sifatnya adalah kagum kepada Tuhan. Tetapi takut pada bagian ini bukan berbicara mengenai kagum kepada Tuhan, melainkan berkonotasi negatif, di mana mereka seperti sangat ketakutan, mereka seperti tercengang-cengang ketika melihat malaikat Tuhan berdiri di hadapan mereka. Ini yang seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, di sini kita melihat bahwa dosa membuat Adam dan Hawa ingin menjauhi Tuhan. Dosa membuat kita memiliki keinginan untuk menjauhi pencipta kita. Di tengah-tengah keadaan yang ketakutan, pada ayat 10 malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Mungkin kita bertanya, apa makna dari jangan takut ini? Menurut seorang teolog bernama Philip Graham Ryken, frase jangan takut itu menawarkan kepastian dan rasa aman. Kemunculan dari seorang malaikat selalu merupakan pengalaman yang menakutkan, dan para gembala perlu mengetahui bahwa mereka bisa merasa aman. Dan selanjutnya kalau kita melihat pada ayat ke-10, bahwa malaikat tersebut memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mungkin kita bertanya, apa itu? Apa kesukaan besar itu? Nah, itu dikatakan di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita melihat bahwa kabar kesukaan itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran penyelamat umat manusia, kelahiran seperti yang dikatakan oleh seluruh Alkitab tentang Yesus Kristus yang akan datang dan menyelamatkan dunia. Nah, meresponi berita bahagia itu di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 19, para gembala pergi ke Bethlehem untuk melihat Sang Juru Selamat itu. Jadi mereka meresponi sebuah kabar kesukaan, sebuah kabar gembira itu, bahwa keselamatan dinyatakan kepada dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Dan di dalam ayat yang ke-20 berbunyi, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Para gembala memuji Allah ketika mereka melihat Sang Juru Selamat. Dan dari sini kita tahu bahwa Gloria in excelsis Deo itu sedang berbicara mengenai kemuliaan yang diberikan kepada Allah di tempat yang maha tinggi karena kelahiran Sang Juru Selamat. Apa yang menjadi pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan pada hari ini adalah, apakah kita hari ini telah menyadari bahwa Allah berkarya di tengah-tengah dunia dan menyelamatkan dunia ini? Apakah kita telah menyadari karya Allah yang begitu besar itu keselamatan atas dunia ini? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah bersyukur atas kabar gembira tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang menyelamatkan dunia ini? Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah meresponi kabar baik ini, Injil ini, dengan menghidupi hidup yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah, karena telah memberikan anaknya sendiri sebagai korban keselamatan untuk kita